Ya pemirsa, sejak beberapa hari terakhir ini isu dua poros dalam Pilpres menguat. Ada yang optimis ini akan terjadi, namun ada juga yang pesimis. Yang jelas dua poros baru akan terjadi jika masing-masing pihak berhasil meluruhkan egonya. Wacana bergabungnya koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mencuat di tengah isu dua poros dalam Pilpres. Bakal capres Prabowo maupun Ganjar hingga kini belum juga menggandeng sosok calon wakil presiden. Ya, soal wacana Pilpres dua poros atau misalnya usulan duet Prabowo-Ganjar, ya, kami dalam posisi menghormati Pak Ganjar Pranowo dan sahabat kami Partai PDI Perjuangan yang sudah menetapkan capresnya. Di sisi lain kami Partai Gerindra sudah sangat solid dengan partai-partai koalisi pendukung untuk maju mencalonkan Pak Prabowo, sehingga kami siap dengan skenario apapun, apakah dua poros atau tiga poros, tidak ada masalah bagi kami. Yang jelas koalisi ini akan mengajukan Pak Prabowo sebagai capres. Masalah utama menggabungkan koalisi Prabowo dan Ganjar terletak pada ego masing-masing pihak. Pasangan capres Prabowo Ganjar atau sebaliknya baru akan terwujud jika salah satu pihak, Gerindra atau PDIP, bersedia mengalah untuk dapat kursi cawapres. Secara teoritis dua paslon di 2024 masih sangat mungkin ya, walaupun sekarang kelihatannya ada tiga pengelompokan besar begitu. Kenapa saya anggap mungkin saja? Karena pasangan Anies dan Imin misalnya itu kan rawan untuk batal atau bubar, karena tiga partai ini kalau satu saja pergi maka dia nggak jadi berangkat. Jadi sekali lagi menurut saya ini sesuatu yang masih bisa terjadi. Cuman rasanya sulit kalau mengharapkan Prabowo jadi wakilnya Ganjar ya. Pertama karena Pak Prabowo sudah maju calon presiden 2 kali. Kemudian yang kedua lebih senior secara usia dan pengalaman di pemerintahan. Dan yang ketiga kalau menurut saya secara kalkulasi politik pada hari ini peluang menang itu lebih banyak di Prabowo ketimbang di Ganjar. Jadi realitas pasangan Prabowo-Ganjar itu baru terjadi kalau Ganjar atau Bu Mega mau ikut kubunya Prabowo. Saya kira demikian. Jika hanya ada dua poros, koalisi besar Prabowo-Ganjar atau sebaliknya Ganjar-Prabowo, apakah itu berarti koalisi besar akan berhadapan dengan koalisi Anies-Muhaimin? Jadi kalau baru-baru ini kemudian muncul kembali wacana yang mencoba untuk menyatukan keduanya, itu bukan upaya untuk mengkeroyok Anies sebenarnya, tapi lebih persisnya supaya orang-orangnya Jokowi ini, yaitu Ganjar dan Prabowo, bisa bersatu dalam satu koalisi besar dan sangat mudah misalnya mereka mengkalkulasi kemenangan ya untuk Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalaupun toh ini menyatu ya belum tentu juga lawan politiknya itu adalah Anies Baswedan, karena sampai saat ini masih ada yang meragukan bahwa Anies itu bisa maju di 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata sampai hari ini, duet antara Ganjar dan Prabowo atau Prabowo dan Ganjar ini kan hanya sebatas isu dan bagi saya cukup utopis ya, karena memang Ganjar ataupun Prabowo tidak mungkin menjadi orang nomor 2. Koalisi yang digadang Nasdem, PKB dan PKS siap menghadapi skenario apapun yang terjadi dalam Pilpres nanti. Bagaimanapun nanti konstelasinya, apakah 3 calon atau 2 calon atau bahkan 4 calon, ya kita yang penting semua gerakan relawan Amin, semua yang menjadi ujung tombak kemenangan Amin tetap terus bergerak. Berapapun siap. Atau lebih condong ke 3 putaran? Semua siap. Mau 2 pasang, mau 3 pasang kita siap. Siap. Politik di Indonesia dikenal sangat dinamis dan cenderung mengkristal pada detik-detik terakhir. Akankah dua poros dalam Pilpres akan terwujud
atau hanya ini sekedar gimmick politik saja? Tim TV One mengabarkan.